tadi Ustadz bilang harus bisa ada tahajudnya juga dan nontonnya juga. Kalau misalkan ada orang yang nggak bisa memporsir waktunya Ustadz, dia dengan nonton bola, bisa nonton bola lalai, jadi ketiduran. Itu apakah tuh orang itu harus benar-benar nggak usah nonton? Kalau di Sumatera sholat subuh jam 5, nonton bola jam 4, tidur jam 4, itu sengaja memang mau ninggalin subuh. Karena nggak ada orang bisa tahan tidur 1 jam habis itu bangun, itu berat itu. Jadi kalau sudah jam 4, ya tunggu aja sejam lagi. Tunggu, kan banyak yang bisa dilakukan. Tunggu. Nulis, baca Quran, zikir, apalah yang bisa sampai azan. Begitu azan, qabliyah subuh, sholat subuh, baru tidur. Jadi jangan ketika nggak sholat, kenapa? Ketiduran. Itu bukan ketiduran, memang sengaja tidur mau ninggalin sholat. Kadang godaan macam-macam ya Bang ya? Iya. Ustaz, kalau tadi kita kan awal-awal kan sempat bahas yang tentang teman itu Ustaz. Ya. Kalau umpamanya teman itu biasanya ikut kajian gitu Ustaz. Setelah ikut kajian nanti balik tetap seperti itu lagi, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan, itu gimana itu Ustaz? Kalau dengan ngaji hati kita jadi lembut, teruskan. Kalau dengan ngaji ada perubahan, teruskan. Tapi kalau ngaji hanya untuk cerita aku udah ngaji, hanya cerita guruku hebat, hanya untuk nyalah-nyalahkan orang, coba menung sejenak. Ini ngaji ini untuk apa? Pasang status WA Ustaz. Hanya untuk sekedar merubah status. Gitu aja Ustaz. Ngaji ini untuk apa sebetulnya? Flexing bro ya. Si Hifni. Si Hifni. Apa? Ngaji kagak, bikin status iya. Itu. Wah, nyebutin nama nih, gibah nih, astagfirullahaladzim. Bulan puasa bro. Nanti disensor ya bro ya. Jadi coba kita tanya ke diri kita, apa sebenarnya substansi? Ustadz Somad, saya mau haji melalui jalur petugas. Tapi syaratnya saya harus menandatangani surat bahwa saya pernah haji. Saya tanya, sudah pernah haji? Belum. Dan saya mesti membuat surat bahwa saya pernah ikut pelatihan haji. Sudah pernah pelatihan? Belum. Dan saya sanggup membuat 2 surat ini supaya saya berangkat haji. Lalu saya tanya, terus haji itu untuk apa? Tawaf, sa'i, pergi ke padang Arafah wukuf, mabit di Musdalifah, pergi ke Mina, melontar setan, jumlah Usta Aqobah. Tapi berteman dengan setan. Bohong, dusta, nipu. Ini haji untuk apa? Untuk status. Tipu. Mengambil jatah orang lain. Menipu diri sendiri. Pulang dari sana cerita. Hanya sekedar dipanggil Pak Haji. Hanya sekedar supaya kondangan nggak ngantri. Hanya sekedar untuk kartu nama dibuat pakai spidol. Apa sebetulnya substansi ibadah ini? Untuk di buku Yasin kali ya, haji. Di buku Yasin. Sama di batu nisan. Nah, itu jadi kita renungkan lagi substansi ibadah ini sebetulnya apa. Bagus pertanyaan Bang Ihsan. Untuk apa kita ini ngaji ini? Ya ada perubahan dalam diri kita. Berubah menjadi lebih baik, lebih disiplin, lebih takut sama Allah, lebih lembut hatinya, lebih mau berbagi. Teruskan. Tapi kalau hanya sekedar untuk bangga-banggaan, saya ngajinya sama Ustadz Anu, ini Ustadz kami lebih hebat, ini guru kami. Kita sudah masuk dalam angkuh, sombong. Sombong penyakit setan, iblis. Nauzubillah. Lagi-lagi kawanan sama setan ini yang ngeri ya. Tapi Ustadz kadang di bulan puasa kan kita punya aktivitas masing-masing Ustadz ya. Yeah. Kewajiban kita juga kan mencukupi kebutuhan rumah tangga dengan bekerja. Yeah. Kalau udah kerja capek nyampe rumah, lupa megang Al-Quran Ustadz. Yeah. Tapi kan udah ada kewajiban ya. Kita kan kerja bagian dari jihad Ustadz ya. Yeah. Gimana Ustadz itu Ustadz? Ada orang yang tahajud habis sholat isya, tarawih, witir, tidur sejenak, habis itu tahajud sampai sahur. Habis sahur, sholat subuh, zikir, baca Quran, sholat sunat isyraq, dia tidur. Nggak bekerja. Tapi ada orang yang malamnya tetap tarawih, tahajud ayatnya nggak begitu panjang, habis itu dia tidur, siangnya dia bekerja. Maka sesungguhnya bekerja mencari nafkah juga adalah ibadah.
Tapi jangan karena mencari ibadah bekerja lalu nggak sholat. Kau kenapa nggak sholat? Mencari nafkah adalah ibadah. Itu juga nggak betul. Jadi tetap mencari. Sekarang nggak mesti bawa Quran. Download Sidak. Itu aplikasi syariah sahabat kita. Lalu kemudian kita bisa memperbaiki bacaan. Kita baca 2 halaman. Berhenti, ada waktu kosong, lanjut lagi. Target hari ini 1 juz, paling tidak khatam sekali. Jadi sebetulnya kalau ada kemauan, cukup 1 dalil. Tapi kalau nggak ada kemauan, 1000 dalil kita kasih, dikalahkan dengan 1 dalih. Antara dalil dan dalih, berdalih. Tapi kan iman ini up and down ya. Kadang di atas, lagi semangat-semangatnya, tapi sekarang semangat nih kita ketemu Ustadz kan. Tapi pas pulang nggak tahu nih kita bang ya. Jangan-jangan kayak apa tadi bilang kan. Jangan-jangan loyo nih kan. Baru 3-4 jam habis dimotivasi tiba-tiba lemes sama mager rebahan. Sampai azan maghrib. Sering kayak lagi. Itu satu bab di dalam Sahih Muslim. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu yazid bertambah, wa yanqus dan berkurang. Di bulan yang baik, bulan Ramadan, bersama orang baik, orang-orang baik. Di tempat yang baik, dalam ibadah yang baik, full. Keluar dari bulan baik, di tempat yang kurang baik, bersama orang kurang baik, dalam aktivitas kurang baik, langsung low bed, langsung down. Makanya kalau kita perhatikan, selalu ada stasiun-stasiun. Ibarat perjalanan panjang, stasiun subuh, stasiun zuhur, stasiun asar, maghrib, isya. Ada stasiun yang sepekan sekali, sholat Jumat. Ada stasiun yang tengah bulan, Ayamul Bait 13, 14, 15. Ada stasiun yang setahun sekali, Ramadan. Ada Idul Fitri, ada Idul Adha. Selalu ada momen-momen untuk kita refresh. Karena kita lelah ini nyetir panjang, ngelihat ada stasiun, berhenti sejenak, masuk toilet, pipis, basuh cuci muka, ngilangkan kantuk, pijat refleksi. Selalu ada stasiun untuk kita memperbaiki, merefresh diri. Ustaz, kalau sholat sunnah Ustaz, lebih baik mana Ustaz kita sholat tahajud tapi 11 rakaat tapi seminggu sekali, atau sholat witir 1 kali tapi setiap hari Ustaz dirutinkan? Sholat tahajud 8 rakaat. Yang afdal, yang utama, ditambah witir 3 rakaat menjadi 11. Nah, jadi ketika kita mampu, kita laksanakan. Saya nggak mampu Pak Ustadz, habis latihan MMA ini berat sekali. Iya, sebelum tidur, bersih, wudhu, salat witir. Sebelum tidur. Sebelum tidur bisa Ustaz? Sebelum tidur salat witir, habis salat witir, tidur. Nanti bangun sebelum subuh, 1 jam sebelum subuh, sholat tahajud saja, jangan witir lagi. Bisa dibalikin Ustaz? Iya. Witir dulu. Witir dulu. Kalau umpamanya ada kesempatan untuk sholat tahajud bisa gitu. Nanti malam bangun, tahajud saja, jangan witir lagi. Kenapa sholat witir dulu? Supaya sebelum tidur itu dalam keadaan wudhu. Sehingga tertidur dalam keadaan wudhu. Bangun 1 jam sebelum subuh, ya tahajud aja, nggak usah witir lagi. Tapi katanya witir itu terakhir. Ij'alu akhira salatikumul laila al-witra. Jadikanlah solat akhir kamu witir. Maksudnya anjuran. Sebaiknya tahajud habis itu witir. Tapi Nabi pernah nanya ke sahabatnya, ya Abu Bakrin mata tutiru. Abu Bakar dengan Umar beda witirnya. Yang satu witirnya fi awalil lail, awal malam sebelum tidur. Yang satu fi akhiril lail. Kamu kenapa witirnya di awal malam? Saya takut ketiduran. Kamu witirnya kenapa akhir malam? Saya mau ngambil yang afdal. Nah, jadi boleh dua-dua. Tapi kalau umpamanya tahajudnya 2 rakaat aja bisa nggak Ustaz? Umpamanya kalau udah mepet sama subuh gitu, tahajudnya 2 rakaat, witirnya 3 rakaat. Enggak, tahajud aja boleh. Salat sunat kan.